Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar kembali melalui video pembelajaran. Bu Laras akan menjelaskan tematik 5E, pembelajaran 4 dan 5. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan kalian siapkan buku tematik 5E halaman 36. Apakah kalian masih ingat dengan Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Ikrar Sumpah Pemuda menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Berikut teks dari Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu, kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekarang, tugas kalian adalah membaca secara mandiri informasi yang terdapat pada teks berita peringatan Sumpah Pemuda, refleksi mencintai NKRI di halaman 36. Setelah kalian membaca, silahkan tuliskan hal-hal baru yang telah kamu dapatkan dari berita tersebut di halaman 37 buku besar tematik 5E. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh sejumlah mahasiswa Stovia seperti Sutomo, Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirto Kusumo. Dan diperani juga oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo memang bukan pendiri dari organisasi Budi Utomo, tetapi beliau merupakan seseorang yang sangat dihormati dan merupakan sosok yang menginspirasi pendiri-pendiri dari Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo memiliki tujuan diantaranya adalah memajukan pengajaran, kemudian memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan, memajukan teknik dan industri, serta menghidupkan kembali kebudayaan. Budi Utomo memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perjuangan pergerakan nasional karena menjadi pelopor organisasi kebangsaan, sehingga setiap tanggal 20 Mei atau hari terbentuknya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Oke, sekarang tugas kalian adalah membaca informasi yang ada di halaman 37 sampai halaman 38, kemudian catatlah informasi penting dan rangkumlah pada halaman 38. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang ada di halaman 39. Setelah mempelajari peristiwa bersejarah tentang Sumpah Pemuda, ungkapkanlah pendapatmu tentang hal-hal berikut. Pertanyaan pertama, mengapa perjuangan pemuda-pemuda pada saat itu hanya berupa sumpah dan bukan pergerakan fisik atau berperang? Karena Sumpah Pemuda menjunjung tinggi sikap satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, sehingga tidak diperlukan pergerakan secara fisik ataupun berperang. Kemudian soal nomor 2, mengapa ide pergerakan muncul dari mahasiswa? Ayo, ada yang tahu? Karena mahasiswa memiliki perbaruan ide, kecakapan, intelektualitas, dan kemampuan kepemimpinan. Kemudian untuk soal nomor 3, 4, dan 5, silahkan kalian baca dan temukan jawabannya secara mandiri. Kemudian kita lanjutkan dengan membuka buku tematik 5E halaman 43. Di situ ada beberapa pertanyaan singkat yang perlu kita jawab. Apakah kalian di rumah memiliki hewan peliharaan? Jika ada, silahkan lengkapi beberapa pertanyaan berikut. Di sini Bu Laras beri contoh ya. Hewan peliharaan, Bu Laras punya seekor kucing.
Ya, bagaimana dengan organ geraknya? Kucing tersebut bergerak dengan kaki depan dan kaki belakang. Kemudian apa jenis makanannya? Jenis makanannya adalah daging dan jenis-jenis protein. Kemudian kalau misalkan kucing makan daging, berarti dia dikelompokkan sebagai hewan karnivora. Kemudian yang kelima yaitu cara berkembang biaknya. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Bagaimana dengan perubahan struktur hewan saat muda dan dewasa? Tubuhnya semakin membesar. Benar sekali, good job. Kemudian bagaimana tahap perkembangan dari lahir hingga dewasa? Dimulai dari bayi kucing, kemudian anak kucing, dan kucing dewasa. Nah, di sini kalian isi sesuai dengan hewan peliharaan kalian masing-masing ya, Nak ya. Apakah kalian sudah selesai menuliskan informasi tentang hewan peliharaan kalian? Jika sudah, kita lanjutkan lagi materi daur hidup hewan yang ada di halaman 43. Silahkan buka buku kalian dan baca terlebih dahulu secara mandiri ya. Daur hidup hewan dimulai dari tahapan telur hingga hewan tersebut dewasa. Setiap hewan memiliki tahapan daur hidup yang berbeda-beda. Di antaranya adalah hewan yang memiliki daur hidup tanpa metamorfosis, dan ada pula hewan yang memiliki daur hidup dengan metamorfosis. Contoh daur hidup hewan yang tanpa melalui metamorfosis diantaranya adalah daur hidup ayam dan daur hidup kucing. Hewan yang daur hidupnya tanpa melalui metamorfosis, bentuk tubuhnya cenderung sama pada saat mereka masih muda dan dewasa. Sedangkan daur hidup yang melalui metamorfosis contohnya adalah kupu-kupu, katak, dan kecoa. Hewan yang memiliki daur hidup dengan tahapan metamorfosis memiliki bentuk muda dan dewasa yang berbeda. Apakah kalian tahu apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan yang terjadi secara bertahap setelah kelahiran ataupun penetasan dari telur hingga ia dewasa. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Di mana metamorfosis sempurna melewati 4 tahapan yang dimulai dari telur, larva, pupa, hingga imago atau dewasa. Contohnya adalah kupu-kupu dan katak. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang melalui 3 tahapan, yaitu dimulai dari telur, larva atau nimfa, kemudian menjadi dewasa. Contohnya adalah kecoa. Apakah kalian sekarang sudah memahami apa itu metamorfosis? Sekarang tugas kalian adalah menjawab beberapa pertanyaan yang ada di halaman 47 bagian atas ya. Tentu saja dijawab berdasarkan informasi yang telah kalian dapatkan. Jika telah selesai mengerjakan pertanyaan yang ada di halaman 47, sekarang silahkan buka buku kalian halaman 48. Di situ ada beberapa contoh metamorfosis dari beberapa serangga. Kita kelompokkan ya. Ada metamorfosis nyamuk, kemudian metamorfosis capung, metamorfosis lalat, dan metamorfosis belalang. Ingat kembali bagaimana metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna memiliki 4 tahapan, sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya memiliki 3 tahapan. Nah, sekarang kalian bandingkan dengan contoh-contoh metamorfosis yang ada di halaman 48. Kemudian kalian kategorikan apakah termasuk ke dalam metamorfosis sempurna ataukah metamorfosis tidak sempurna. Setelah selesai, kalian kelompokkan di dalam tabel yang ada di halaman 48 di bagian bawah. Bu Laras beri contoh misalnya metamorfosis capung. Lihat di metamorfosis capung ada berapa tahapan yang terjadi di sana? Ya, benar sekali ada 3 tahapan. Berarti capung termasuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Benar sekali. Penjelasannya adalah bahwa metamorfosis capung hanya terdiri dari 3 tahapan. Untuk metamorfosis lain, silahkan kalian kerjakan secara mandiri ya. Sekian pembelajaran kita melalui video hari ini ya. Semangat terus belajarnya dari rumah, jangan lupa dikerjakan tugas mandirinya.
Jika telah selesai mengerjakan tugas mandirinya, silahkan difoto dan jangan lupa kirim dengan jelas ke WhatsApp Bu Laras. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita lafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Laras tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Nak.